Sebelumnya suara saya terdengar. Ya, terdengar Julianda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami di sini ada kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah presentasi dengan materi analisis masa depan, yaitu teori valuasi bisnis. Boleh di next slide. Nah, di sini ada anggota kelompok, yaitu ada Syifa Aulia Azahra, lalu ada saya sendiri, Juliana Jahid, kemudian ada Cecilia Seril, dan terakhir ada Mardiana Saharani. Boleh di next slide. Oke, dengan hal itu kami sudah menyediakan beberapa materi, diantaranya ada pengantar dan definisi nilai penawaran saham, jenis-jenis model valuasi terkait saham, kemudian ada discounted cash flow, model, yaitu konsep dan komponennya, kemudian ada penerapan DCF dan tantangan dalam implementasinya, dan terakhir itu ada study case-nya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Juli. Di sini ada materi kita yang pertama yaitu tentang definisi nilai dinikmati oleh pemilik saham sebagai hasil dari kepemilikannya dalam suatu perusahaan. Nah, nilai ini diperoleh dalam bentuk yang pertama ada langsung kepada para pemegang saham. Lalu yang kedua ada capital gain, yaitu kenaikan harga saham di pasar modal. Yang terakhir ada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi nilai pemegang saham itu adalah jumlah total keuntungan ekonomi yang diberikan oleh para perusahaan kepada investornya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Next slide. Selanjutnya ada materi tentang komponen pembentuk nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham ini dapat dipengaruhi dan juga ditentukan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya yang pertama, ada arus kas bebas untuk pemegang saham, yaitu kas bersih yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham setelah seluruh pengeluaran operasional dan investasi terpenuhi. Yang kedua ada biaya modal ekuitas. Tingkat tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggungnya. Jadi untuk biaya modal ekuitas ini semakin rendah biaya modalnya itu nilai arus kas ke masa depannya itu akan semakin tinggi. Oke, next slide. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan laba. Perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten umumnya dipersepsikan lebih bernilai oleh investor. Yang keempat ada struktur modal, yaitu komposisi utang dan ekuitas akan mempengaruhi risiko perusahaan dan imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang saham. Yang kelima ada kinerja manajerial, yaitu kemampuan manajemen dalam membentuk keputusan yang tepat dan juga menciptakan efisiensi operasional yang sangat berpengaruh pada nilai perusahaan dan nilai saham. Boleh di next slide. Selanjutnya ada materi tentang metode pengukuran nilai pemegang saham. Yang pertama ada discontinued cash flow atau DCF. Metode ini menghitung nilai sekarang dari seluruh proyeksi arus kas masa depan yang akan diperoleh pemegang saham. Nah, DCF ini dianggap sebagai pendekatan paling rasional karena mempertimbangkan nilai waktu dari utang dan resiko bisnis. Yang kedua ada Economic Value Added atau EVA, yaitu ukuran nilai tambah ekonomi yang diciptakan perusahaan setelah memperhitungkan seluruh biaya modalnya. Yang ketiga ada market capitalization, yaitu menggambarkan nilai pasar seluruh saham yang beredar. Semakin tinggi kapitalisasinya pasar perusahaan, semakin tinggi pula nilai para pemegang sahamnya. Boleh next slide.
Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai pemegang saham. Di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya berupa kinerja keuangan perusahaan, lalu strategi bisnis dan investasi, efisiensi operasional, tata kelola perusahaan, dan juga inovasi produk dan teknologi. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada kondisi makroekonomi, yang kedua ada perubahan suku bunga dan inflasi, yang ketiga ada regulasi pemerintah dan perpajakan, yang keempat sentimen pasar dan perilaku investor, dan yang terakhir ada persaingan industri dan tren global. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis model valuasi saham. Model valuasi saham adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar sebuah saham berdasarkan berbagai pendekatan dan asumsi. Terdapat 3 jenis model valuasi utama dalam analisis saham. Yang pertama ada market based model. Model ini menggunakan data pasar seperti harga saham dan rasio-rasio keuangan untuk menilai saham secara relatif terhadap perusahaan lain. Contohnya itu ada rasio price to earning. Nah, jadi rasio price to earning itu yang membandingkan harga saham pasar saham dengan laba per sahamnya. Lalu yang kedua ada asset based model, yaitu model ini menilai perusahaan berdasarkan nilai aset bersihnya dan digunakan perusahaan yang asetnya mudah diukur dan bernilai, seperti perusahaan properti atau manufaktur dan aset fisik besar. Lalu yang ketiga ada income based model. Nah, model ini menilai saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan atau arus kas di masa depan. Contohnya discounted cash flow. Nah, ini tuh yang menghitung nilai sekarang dari proyeksi arus kas bebas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung resiko dan nilai waktu uang. Next slide. Selanjutnya ada perbandingan jenis-jenis model valuasi saham. Yang pertama ada aspek dasar penilaian, yaitu dari market based model, harga pasar dan rasio keuangan relatif. Kalau asset based model itu nilai aset bersih. Kalau income based model itu proyeksi arus kas masa depan. Lalu aspek kedua adalah kelebihan. Kelebihan dari market based model itu mudah digunakan dan mencerminkan sentimen pasar. Kalau aset based model itu cocok untuk perusahaan dengan aset nyata. Kalau income based model itu menghitung nilai intristik berdasarkan fundamental perusahaan. Lalu ada aspek kekurangannya. Kalau market based model itu rentan fluktuasi pasar dan tidak menghitung potensi masa depan. Lalu aset based model itu tidak cocok untuk perusahaan berbasis jasa atau teknologi. Kalau income based model itu membutuhkan estimasi yang kompleks dan asumsi yang akurat. Lalu yang terakhir ada aspek cocok digunakan untuk kalau market based model itu perusahaan dengan likuiditas pasar tinggi dan data pasar yang tersedia. Kalau aset based model itu cocok digunakan untuk perusahaan dengan aset fisik besar dan stabil. Kalau income based model itu cocok digunakan untuk perusahaan dengan arus kas stabil dan dapat diprediksi. Contohnya perusahaan growth. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian DCF atau discounted cash flow. Jadi discounted cash flow ini atau dalam bahasa Indonesia arus kas diskonto merupakan metode penilaian yang memperkirakan nilai investasi dengan menggunakan arus kas di masa depan. Jadi analisis ini itu digunakan untuk menentukan nilai investasi saat ini berdasarkan proyeksi berapa banyak uang yang akan dihasilkan di investasi tersebut di masa depan. Boleh next slide? Selanjutnya ada komponen utama dalam DCF. Yang pertama itu ada free cash flow. Ini merupakan kas bersih yang dihasilkan oleh aset bisnis, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tersedia untuk dibagikan kepada para penyedia modal. Yang kedua itu ada terminal value. Ini merupakan nilai bisnis di akhir periode proyeksi yang menggambarkan nilai sisa dari arus kas setelah periode berakhir.
Yang ketiga itu ada discount rate. Ini merupakan tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan proyeksi FCF dan terminal value ke nilai sekarang. Dan biasanya ini tuh menggunakan dari WACC. Boleh next slide lagi. Oke, materi selanjutnya ini ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Ini adalah tingkat pengembalian rata-rata tertimbang yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan investor baik dari ekuitas maupun utang. Dan dalam konteksnya DCF atau Discounted Cash Flow ini, WACC digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Rumusnya itu adalah WACC sama dengan nilai pasar ekuitas dibagi dengan total nilai modal dikali dengan biaya ekuitas ditambah dengan nilai pasar utang dikurang total nilai modal dikalikan dengan biaya utang dikali lagi dengan 1 dikurang tarif pajak. Dan WACC ini tuh sangat penting karena semakin tinggi WACC maka semakin rendah nilai bisnis yang dihitung. Dan sebaliknya kalau misalnya WACC-nya rendah, maka nilai sekarang dari arus kas itu jadi lebih tinggi dan itu berarti nilai bisnisnya akan menjadi lebih besar. Next slide. Materi selanjutnya ada terminal value. Ini merupakan komponen penting dalam analisis DCF yang mencerminkan estimasi nilai suatu perusahaan setelah periode proyeksi arus kas berakhir. Nilai ini memberikan gambaran berkelanjutan mengenai potensi bisnis di masa depan dan umumnya menjadi bagian terbesar dari total valuasi. Dan dari terminal value ini terdapat 2 metode utama dalam penghitungannya. Yang pertama itu ada metode pertumbuhan permanen. Ini mengasumsikan bahwa arus kas bebas itu akan terus tumbuh secara konstan. Rumusnya itu sebagai berikut yang ada di bawah. Kemudian yang kedua itu ada metode kelipatan. Pada metode ini nilai terminal dihitung dengan mengalihkan matriks keuangan terakhir seperti EBITDA dengan nilai kelipatan atau multiple yang relevan berdasarkan data pasar atau perusahaan sejenis. Metode ini sering digunakan dalam praktik valuasi karena mencerminkan nilai pasar saat ini dan ekspektasi investor. Dan dalam pemilihan metode terminal value ini bergantung pada karakteristik perusahaan serta pendekatan valuasi yang paling sesuai dengan konteks analisis. Boleh next slide lagi. Selanjutnya ada asumsi penting dalam DCF. Dalam menggunakan metode DCF untuk valuasi bisnis, kita harus mempertimbangkan asumsi dengan hati-hati. Karena setiap asumsi ini nantinya akan mempengaruhi hasil dari valuasi. Yang pertama itu ada asumsi operasional. Ini mencakup pertumbuhan pendapatan dan juga margin operasional. Pertumbuhan pendapatnya itu adalah seberapa cepat pendapatan diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Dan margin operasional itu mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Yang kedua itu ada asumsi keuangan. Ini seperti tingkat diskonto atau WACC yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor dan menggambarkan risiko bisnis. Dalam asumsi keuangan juga ada arus kas bebas, yaitu estimasi kas bersih yang tersedia setelah biaya operasional dan investasi. Yang ketiga itu ada asumsi nilai terminal. Ini digunakan untuk menghitung nilai bisnis setelah periode proyeksi berakhir. Dan dalam asumsi nilai terminal ini, kita membuat asumsi mengenai tingkat pertumbuhan jangka panjang dan juga bisa menggunakan seperti EBITDA dikalikan dengan kelipatan tertentu. Dan yang terakhir itu asumsi periode dan biaya. Ini meliputi durasi proyeksi yang biasanya sekitar 5-10 tahun, serta tingkat pajak dan investasi modal yang akan mempengaruhi estimasi arus kas secara keseluruhan. Asumsi-asumsi ini harus dipertimbangkan berdasarkan pada data atau dari historis perusahaan. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya itu ada penerapan DCF atau Discounted Cash Flow
Jadi di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada langkah-langkah penerapan DCF menggunakan perhitungan manual singkat. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, DCF itu adalah metode evaluasi bisnis yang mana metode ini untuk menghitung nilai suatu bisnis berdasarkan proyeksi arus kas di masa depan yang dikait dengan faktor diskonto atau discount rate untuk mencerminkan nilai saat ini. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya itu kita langsung ke langkah perhitungan secara singkatnya. Jadi yang pertama itu ada proyeksi arus kas bebas atau free cash flow atau FCF. Jadi misalnya diproyeksi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi bayangin kayak ini sisa duit di perusahaan setelah semua pengeluaran dibayar dan investasi penting udah dilakukan. Jadi duit ini kayak bebas mau dipakai buat apa aja, misalnya buat bayar utang, bagiin ke pemilik atau diinvestasiin lagi. Nah, terus kita tebak-tebak nih, berapa duit bebas yang bakal dihasilkan perusahaan ini tiap tahun selama beberapa tahun ke depan. Nah, kayak contohnya itu untuk 5 sampai 10 tahunan. Nah, ini kayak kita bikin rencana keuangan ke depannya nanti. Kemudian yang kedua itu ada tentukan nilai terminal atau terminal value. Jadi tadi kan kita udah merencanakan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, setelah 10 tahun, kan bisnisnya nggak langsung berhenti kan. Nah, nilai terminal atau terminal value ini kayak perkiraan nilai bisnis itu di masa depan setelah periode perkiraan kita selesai. Dan anggap aja terminal value ini kayak nilai jual bisnis itu nanti kalau udah gede banget. Nah, ada beberapa cara ngitungnya, tapi intinya buat memperkirakan nilai jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pilih discount rate. Nah, biasanya pemilihan discount rate itu memakai WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Jadi, tadi kan kita udah mengingat-ingat kalau duit besok itu nggak seberharga duit sekarang. Nah, discount rate ini kayak bunga yang kita pakai buat ngurangin nilai duit di masa depan biar jadi nilai sekarang. Biasanya yang dipakai itu tadi namanya WECC. Nah, ini tuh kayak rata-rata biaya modal perusahaan itu udah ditimbang-timbang gitu. Jadi anggap aja WECC ini nunjukin seberapa berisiko bisnis ini. Kalau risikonya tinggi, WECC-nya juga biasanya ikut tinggi. Terus yang keempat itu ada menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas dan terminal value. Nah, jadi sekarang kita hitung-hitung salah satu nih, duit bebas yang tadi FCF yang diperkiraan di tahun pertama, nah kita diskonkan jadi nilai sekarang. Terus duit bebas di tahun kedua juga kita diskonkan jadi nilai sekarang. Begitu seterusnya sampai tahun terakhir perkiraan kita yaitu tahun ke-10. Dengan rumus itu PF sama dengan FCFT dibagi 1 tambah R pangkat T, di mana FCFT itu arus kas bebas di tahun ke T, R itu discount rate, T itu tahun ke T. Nah, misalnya contohnya itu kalau FCF tahun depan seharga 100 juta dari tingkat diskon rate-nya itu 10% atau kita dimakan jadi 0,1, maka nilai sekarangnya itu, jadi kita menggunakan rumus tadi, yaitu 100 juta dibagi 1 tambah 10% atau 0,1 dipangkatkan 1 atau dikali 1. Itu bisa perkirakan menghasilkan 90,9 juta atau kita bulatkan menjadi 91 juta. Nah, kemudian yang kelima, saya mungkin lupa nyantuminya di sini. Jadi yang kelima itu setelah kita menghitung, jadi jumlahin semua nilai sekarang. Jadi semua nilai sekarang dari perkiraan duit bebas tiap tahun tadi, kita jumlahin semua kayak nilai terminal, nilai sisa bisnis di masa depan yang udah kita diskonkan juga ikut dijumlahin. Nah, total dari semua nilai sekarang inilah yang kita anggap sebagai perkiraan nilai perusahaan itu sekarang. Boleh di next slide. Nah, kemudian ada kelebihan DCF. Jadi, kelebihannya ini berbasis fundamental, di mana artinya DCF ini menghitung nilai intrinsik perusahaan berdasarkan performa bisnis yang sebenarnya bukan hanya dari harga pasar saham atau spekulasi. Ada beberapa poin kelebihan DCF, yaitu menggunakan data internal perusahaan seperti pendapatan, biaya, investasi. Jadi, karena fokus ke kinerja bisnis, DCF ini butuh data langsung dari perusahaan itu sendiri, misalnya berapa duit yang mereka hasilin, berapa pengeluaran mereka, dan rencana mereka buat ngebangin bisnis. Jadi lebih mendalam gitu analisisnya.
Itu salah satu kelebihan DCF. Kemudian itu ada cocok untuk valuasi jangka panjang. Jadi karena kita ngelihat potensi perusahaan ke depan, JF ini lebih cocok buat nentuin nilai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Gak cuma kayak buat trading saham harian aja yang fokus ke sentimen pasar. Kemudian yang ketiga itu dipakai oleh analis profesional karena dianggap akurat dan objektif. Jadi para ahli di bidang keuangan atau analis profesional itu sering banget pakai DCF. Soalnya metode ini dianggap lebih akurat dan nggak gampang dipengaruhi opini atau spekulasi pasar. Jadi hasilnya lebih objektif gitu. Terus selanjutnya itu ada fokus pada dasar bisnis, yang mana kelebihan DCF ini melihat potensi bisnis dari kemampuan menghasilkan uang di masa depan. Jadi nggak cuma lihat harga saham hari ini yang bisa naik turun karena sentimen pasar, tapi juga bisa melihat potensi bisnis dari kemampuannya untuk menghasilkan uang di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada pandangan jangka panjang, yakni kelebihan DCF ini memaksa kita untuk berpikir jauh ke depan tentang bagaimana bisnis akan berjalan. Nah, ini membantu banget kita buat melihat potensi pertumbuhan dan risiko jangka panjangnya. Dan yang terakhir itu kelebihannya ada fleksibel. Jadi kita bisa menyesuaikan asumsi-asumsi dalam DCF ini sesuai dengan karakteristik unik setiap bisnis dan kondisi pasar. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada kelemahan DCF. Jadi kelemahan DCF ini sensitif banget terhadap asumsi, yang mana hasilnya bisa sangat berubah hanya karena sedikit perubahan asumsi seperti pertumbuhan, margin keuntungan, discount rate, nilai terminal. Nah, jadi intinya kalau misalnya kelemahan DCF ini sekali kita ubah dikit aja angka-angka perkiraan tadi, misalnya pertumbuhan pendapatan dari 5% jadi 6%, atau dari 1% menjadi 2%, nanti hasil akhirnya nilai perusahaan bisa berubah drastis. Wal- eh, Selanjutnya itu ada DCF dalam praktik dunia nyata. Nah, DCF ini sering banget dipakai dalam situasi besar yang dialami sebuah perusahaan seperti merger and acquisition atau M&A. Jadi bayangin ada perusahaan kayak mau beli perusahaan lain. Nah, sebelum keluarin duit triliunan, mereka pasti mau mastiin dulu nih, ini perusahaan harganya wajar nggak sih? Jangan-jangan kemahalan. Nah, makanya mereka pakai DCF buat ngitung nilai aslinya perusahaan yang mau dibeli itu. Jadi mereka punya patokan harga sebelum nawar. Itu salah satu DCF dalam praktik dunia nyata. Kemudian ada IPO atau Initial Public Offering. Jadi pas perusahaan pertama kali nawarin sahamnya ke masyarakat, mereka juga harus tentuin harga per lembarnya nih berapa. Nah, DCF ini bisa jadi salah satu alat buat ngebantu nentuin harga yang pas, biar nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah buat perusahaan. Kemudian yang terakhir itu DCF dalam praktik dunia dunia nyata itu bisa digunakan sebagai investasi besar. Jadi perusahaan juga suka pakai DCF itu buat nimbang-nimbang proyek besar gitu. Misalnya mau bangun pabrik baru, buka cabang di tempat lain, atau ngembangin produk baru. Nah, mereka ya itu hitung dulu kira-kira proyek ini bakal ngasihin duit berapa besar di masa depan, terus di DCF-in buat lihat layak gak ya proyek ini dikerjain. Nah, saya ambil contoh misalnya ada perusahaan bernama perusahaan Maju Jaya. Lalu mau beli perusahaan kopi enak nih. Nah, sebelum perusahaan Maju Jaya ini nawarin harga, pasti dong tim analisis atau analis profesional mereka pasti bakal bikin proyeksi keuangan perusahaan kopi enak ini beberapa tahun ke depannya. Terus mereka tentu ini tingkat diskon yang sesuai dengan risiko bisnis kopi itu. Nah, dari situ mereka hitung nilai sekarang dari semua perkiraan keuntungan perusahaan kopi enak di masa depan. Kemudian hasilnya eh, mereka jadi punya gambaran. Oh, nilai wajar ini misalnya nilai wajar perusahaan kopi enak itu sekitar segini, sekitar segini. Jadi pas nawar harga, perusahaan Maju Jaya nggak bakal kejebak bayar terlalu mahal. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada
studi case. Nah, studi case ini dari valuasi saham PT Bukalapak.com, TBK menggunakan metode DCF. Itu PT Bukalapak TBK dengan kode saham Buka adalah salah satu pionir platform e-commerce di Indonesia yang resmi mencatat saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus 2021. Nah, saat IPO, Bukalapak berhasil mengumpulkan dana sebesar 21,9 triliun dan mencapai valuasi lebih dari 100 triliun. Namun, ada beberapa bulan pasca IPO, harga sahamnya mengalami penurunan signifikan. Lalu investor mulai mempertanyakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba jangka panjang. Oleh karena itu, dilakukan analisis valuasi menggunakan metode discounted cash flow untuk menilai nilai wajar saham Buka berdasarkan proyeksi arus kas dan resiko bisnisnya. Next slide. Nah, asumsi dari data proyeksi yang pertama ada proyeksi free cash flow 2024 sampai 2028 dalam miliar rupiah. Pada tahun 2024 FCV-nya itu kurang dari 300 miliar, 2025 100 miliar, 2026 250 miliar, 2027 500 miliar, 2028 700 miliar. Yang kedua, asumsi lain yaitu WACC-nya 12%, pertumbuhan abadinya 5%, FCV tahun terakhir yaitu 2028 700 miliar. Selanjutnya ada perhitungan terminal value, itu ada FCV 2028 yaitu tahun terakhir dikali 1 ditambah pertumbuhan abadi lalu dibagi WACC dikurang pertumbuhan abadi. Lalu hasilnya ada 10.500 miliar. Lalu yang keempat ada diskonto FCV dan terminal value dengan mendiskontokan tahun 2023 menggunakan WACC 12% dapat diperoleh estimasi enterprise value sekitar 8.000 sampai 9.000 miliar. Next slide. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari studi case kami. Nah, berdasarkan analisis DCF, valuasi wajar Bukalapak jauh di bawah valuasi IPO-nya. Nah, hal itu menunjukkan pentingnya pendekatan fundamental dalam menilai saham, khususnya pada sektor digital yang kerap dipengaruhi ekspektasi pasar yang tidak realistis. Nah, investor disarankan mempertimbangkan risiko bisnis, arus kas, dan ketergantungan pada pertumbuhan jangka panjang dan juga pengambilan keputusan investasi. Next slide. Nah, di sini ada daftar misalkan. Oke, mungkin lanjut aja. Mungkin itu presentasi dari kami. Selanjutnya mungkin kami buka untuk 3 penanya. Boleh untuk yang ingin bertanya, perkenalkan diri dan dari mana kelompoknya. Kami persilahkan.
Tidak ada yang bertanya kepada kelompok 8? Baik, mungkin kalau dari kelompok 8 bisa membuat 3 pertanyaan ya dari presentasi yang teman-teman kelompok 8 buat. Kemudian teman-teman kelompok 8 bisa share pertanyaan tersebut ke teman-temannya ya, agar teman-temannya menjawab apa yang tadi teman-teman kelompok 8 sampaikan. Mungkin saya kasih waktu 10 menit ya kelompok 8 untuk membuat pertanyaan, jadi nanti biar pertanyaannya itu dijawab oleh teman-temannya ya. Silahkan. Itu. Maaf Bu, untuk pertanyaannya itu langsung kami kirimkan ke chat group atau kami diskusikan di sini. Bisa di-share ke saya dulu ya. Baik Bu. Oke, sembari kelompok 8 mempersiapkan pertanyaan untuk teman-teman, ini saya ada video sebentar, ini teman-teman bisa
Menyimak terlebih dahulu. Apakah terlihat? Hmm, Sudah terlihat, Bu. sorry. Tapi tutup Hmm, lagi, Bu. iya, sebentar. Hmm, Terlihat? Terlihat, Ibu. Ada suaranya nggak? Tidak ada, Ibu. Maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Belum muncul ya? Sebentar ya. Ada suaranya nggak tadi? Nggak ada, Bu. Belum ada ya?
How to value a company. Ada suaranya Explained nggak, in 3 teman-teman? minutes. Let's say you have a Ada lemonade suaranya, Bu. stand. It has a Kenapa? table worth $10, Udah ada a suaranya. pitcher worth $5, and drinking glasses worth How to value a company. Explained in 3 minutes. Let's say you have a lemonade stand. It has a table worth $10, a pitcher worth $5, and drinking glasses worth $5. So a total of $20. If someone offers you $21 to buy your lemonade business, what would you say? Maybe you'll say yes, because its assets are worth only $20. But what if your lemonade business is safely and consistently earning you a net profit or cash flow of $100 a year? Would you still sell it for $21? Of course not. You will get $21, but you will lose $100 every year forever. So, if I want to convince you to give up $100 a year forever, how much would I have to pay you? Simple. I must give you enough money to deposit in the bank so that the bank can give you an interest of $100 a year. That way, you can still earn $100 per year even if you don't have your lemonade business anymore. How much money do you need to deposit into the bank so that the bank will pay you interest of $100 a year? If bank interest rates are 10%, then you would need to deposit $1,000 to earn $100 a year, because $100 is equal to 10% of $1,000. So now, what is the value of your business or company? Is it $20, which is the value of its assets? Or is it $1,000, which is the value based on yearly earnings? As financial managers, we tend to value a business based on the value of its earnings. So in this case, it would be $1,000 and not $20. Of course, this was just a super simplified story and example to teach the basic concept. Do you also want to learn how to calculate the value of a company or business based on earnings? Watch my free video at mbabullshit.com. See ya there. Oke, dari video tadi ada yang bisa memberikan insight nggak teman-teman? Kalau sekali nonton kayaknya kurang insight, Bu. Harus berkali-kali mungkin. Kalau saya ya. Oke, mau yang kedua kalinya? Mungkin bisa? Boleh, Bu. How to value a company. Explained in 3 minutes. Let's say you have a lemonade stand. It has a table worth $10, a pitcher worth $5, and drinking glasses worth $5. So a total of $20. If someone offers you $21 to buy your lemonade business, what would you say? Maybe you'll say yes, because its assets are worth only $20. But what if your lemonade business is safely and consistently earning you a net profit or cash flow of $100 a year? Would you still sell it for $21? Of course not. You will get $21, but you will lose $100 every year forever. So, if I want to convince you to give up $100 a year forever, how much would I have to pay you? Simple. I must give you enough money to deposit in the bank so that the bank can give you an interest of $100 a year. That way, you can still earn $100 per year even if you don't have your lemonade business anymore. How much money do you need to deposit into the bank so that the bank will pay you interest of $100 a year?
If bank interest rates are 10%, then you would need to deposit $1,000 to earn $100 a year, because $100 is equal to 10% of $1,000. So now, what is the value of your business or company? Is it $20, which is the value of its assets? Or is it $1,000, which is the value based on yearly earnings? As financial managers, we tend to value a business based on the value of its earnings. So in this case, it would be $1,000 and not $20. Of course, this was just a super simplified story and example to teach the basic concept. Do you also want to learn how to calculate the value of a company or business based on earnings? Watch my free video at mbabullshit.com. See you there. Gimana teman-teman? Ada yang ingin memberikan insight dari video tadi yang bagaimana menilai suatu perusahaan dari segi bisnisnya. Tadi kan dia menjual lemonade ya dengan harga sekian dolar, dan bagaimana caranya perusahaan itu mempertahankan nilai jual perusahaan tersebut. Siapa di sini dari 27 mahasiswa yang ada di Zoom masih Saya on mau kah? coba, Bu. Ya, silakan Lela. Iya, Bu. Jadi kalau yang saya tangkap itu, misalnya kita membangun sebuah usaha, contohnya yang tadi usaha es lemon, itu tuh kita membangun usaha tersebut tuh dengan modal $20. Terus misalnya ada yang mau menawarkan untuk membeli usaha kita itu seharga $25. Meskipun itu udah ada selisih dari eh, modal yang udah kita tanam di usaha itu, tapi itu nggak sama dengan eh, value dari usaha yang udah kita bangun itu. Karena kalau misalnya dilihat, kita dalam setahun itu bisa dapat $100. Sedangkan kalau misalnya kita beneran mau jual cuman selisih untung $5 itu tuh sangat nggak worth it. Jadi kalau misalnya pun kita mau jual, kita harus hitung value perusahaan kita dengan cara dibandingin sama penghasilan yang seharusnya kita dapat dari usaha itu dalam 1 tahun. Tadi kan contohnya $100 dalam 1 tahun. Berarti gimana caranya meskipun kita nggak usahanya itu udah kita jual, tapi hasil dari penjualan usaha kita itu tuh kita bisa tetap dapat uang $100 setiap tahunnya. Jadi kalau bisa untuk deposit ke bank setiap tahunnya, meskipun jual itu kita $100 itu harga pas kita di bukan $25 kita jual usahanya, tapi tadi tuh $1.000 baru itu value dari usaha kita, kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Lela. Satu lagi, mungkin ada yang ingin menjawab? Silakan. Ada yang ingin menambahkan jawaban atau insight dari Lela?
Tidak ada teman-teman dari 27 orang di Zoom ini. Tidak ada yang bisa membantu Lela atau memberikan pendapatnya dari video yang tadi diberikan. Oke, sepertinya sudah kurang bersemangat ya kelas ini ya. Mungkin hanya Lela dan kelompok 8 saja yang memperhatikan, nggak apa-apa. Terima kasih Lela atas perhatiannya telah memperhatikan video tadi. Jadi yang sudah Lela sampaikan itu kurang lebihnya adalah bagaimana caranya si perusahaan itu bertahan gitu ya untuk mempertahankan nilai perusahaannya tadi dengan yang dibandingkan dengan $100 per tahunnya tadi itu. Nah, mungkin Juli bisa di-share untuk link pertanyaannya dari kelompok 8. Mungkin teman-teman kelasnya lebih semangat bila menjawab pertanyaan gitu ya. Tadi kan sudah dipresentasikan materinya, mungkin teman-teman lebih semangat bila menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Silakan Juli. Di-share di grup ya. Mungkin bisa di-share di Zoom dulu, Juli. Dan dijelaskan ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya mau perhatikan. Mungkin bisa di-share screen pertanyaannya Juli dan mekanisme pengumpulannya gimana? Baik, sebentar. Baik, teman-teman semuanya. Di sini saya dan kelompok saya sudah membuat dua pertanyaan. Jadi teman-teman boleh menjawab pertanyaan ini di link yang tadi saya sudah berikan di chat Zoom. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana pengaruh struktur modal utang Screen-nya versus belum gratis ganti terhadap hasil. Juli. Screen pertanyaannya. Kenapa Ibu? Screen pertanyaannya belum di layar masih bentuknya file laptop kamu, bukan file Oh, pertanyaan. sebentar Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah, di saya sudah. Oke, mungkin saya ulangi sekali lagi. Jadi ini ada dua pertanyaan dari kelompok kami, sudah kami buat. Buat teman-teman mungkin boleh nanti dijawab pertanyaan ini melalui link yang tadi saya berikan di Zoom chat.
Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana pengaruh struktur modal utang vs ekuitas terhadap hasil valuasi saham dalam modal DCF. Dan apakah ada batas optimal struktur modal itu untuk memaksimalkan nilai pemegang sahamnya? Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya itu bagaimana WACC atau weighted average cost of capital itu berfungsi sebagai discount rate atau diskonto dalam analisis DCF dan mengapa ini mencerminkan risiko bisnisnya? Seperti itu. Apakah teman-teman sudah bisa dipahami? Sudah. Untuk batas pengumpulannya kapan? Tim kelompok 8? Untuk batas pengumpulannya kami kasih waktu sampai Izin 14. jawab, Bu. Untuk batas pengumpulannya bisa teman-teman kerjakan sampai jam 6 sore ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 8 atas materi dan pertanyaannya. Mungkin teman-teman kelasnya selagi sibuk dengan tugas dan lainnya bisa menyempatkan menjawab dari pertanyaan kelompok 8. Apabila tadi tidak ada pertanyaan, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 8 seperti itu ya. Terima kasih ya kelompok 8 atas pertanyaannya. Baik, teman-teman, karena saya juga ada ada agenda lain, mungkin bisa kita akhiri ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi karena pertemuan selanjutnya itu hari Selasa seperti biasa di jam 8 pagi dengan batas waktu telatnya itu 15 menit ya teman-teman seperti janjian awal kita di pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan selalu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke juga, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kelompok 8. Terima kasih, Bu.